Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi dari wabarakatuh. TRO Angkatan 25. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini untuk sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dan perlindungan di lingkungan kampus. Jadi hal yang mau saya jelaskan pada malam ini akan sangat berhubungan dengan pembulian atau seperti kekerasan dan lain sebagainya lah yang tentang kekerasan di lingkungan kampus. Mungkin langsung saja kita mulai sosialisasi pada malam hari ini. Oke, yang pertama ada latar belakang. Jadi kenapa latar belakang saya dan teman-teman dari kelompok kami mengambil latar belakang tentang kekerasan di lingkungan kampus. Yang pertama jelas karena kekerasan dan perundungan itu masih sering terjadi gitu di lingkungan pendidikan. Kita kan banyak banget melihat hal-hal yang mungkin sepele seperti ngata-ngatain nama orang tua atau mungkin mukul-mukulin kepala walaupun hanya bercanda. Tapi kalau salah orang itu nggak terima itu juga bisa termasuk bullying. Itu yang akan saya jelaskan agar teman-teman bisa mengerti dan tidak akan melakukannya lagi. Dan yang kedua, di sini ada berdasarkan data Satgas PPK UNJ dari Januari sampai hingga Desember 2025 ada terdapat 18 kasus yang dilaporkan. Dan yang ketiga adalah diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi seluruh sivitas akademika untuk menciptakan lingkungan yang aman. Nah, jadi kalau kita ingin punya lingkungan yang aman dari kekerasan, bukan hanya mahasiswa, tapi seluruh sivitas akademika gitu, mulai dari karyawan, terus juga dosen-dosen itu juga harus mengerti sebenarnya. Nah, tapi fokus dari sosialisasi kelompok kami itu di TRO angkatan 2025. Oke, lanjut. Nah, ini kasus yang tadi saya sebutkan di kasus PKWNJ 2025. Yang pertama ada 99 kasus kekerasan seksual. Dan ini yang paling banyak sekitar 50%. Dan yang selanjutnya ada satu kasus kekerasan fisik dan dua kasus kekerasan berbasis digital. Kekerasan berbasis digital mungkin bisa seperti penyebaran video atau mungkin bullying di internet gitu. Terus yang ke selanjutnya ada satu kasus kekerasan psikis. Dan yang selanjutnya ada 5 kasus bullying perundungan. Oke, jadi saya akan menjelaskan dulu gitu apa kekerasan. Jadi perbuatan yang menimbulkan penderitaan psikis, seksual maupun kerugian lainnya itu disebut sebagai kekerasan. Jadi kalau kalian merasa gitu ketika dipukul teman secara tidak sengaja atau mungkin dikata-katain dengan kata-kata yang kalian tidak bisa terima, itu bisa termasuk sebagai kekerasan. Mungkin juga panggilan-panggilan seperti catcalling itu bisa termasuk kekerasan seksual yang jarang teman-teman sadari. Dan yang kedua, hal tersebut itu dapat terjadi secara langsung gitu ataupun secara digital melalui media sosial. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis kekerasan. Dan ini adalah hal yang harus teman-teman tahu. Yang pertama ada bullying. Nah, bullying ini kan kita udah sering tahu lah, yaitu perilaku penyakitan atau tindakan orang lain secara berulang. Misalnya kita pukulin kepala teman atau kita ngatain dia terus. Dan yang kedua ada kekerasan berbasis digital. Nah, kekerasan berbasis digital itu kekerasan yang dilakukan melalui digital dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kita mungkin bikin anonim buat ngatain orang di media sosial. Itu bisa. Dia ada kekerasan psikis, tindakan yang
mengganggu kondisi mental atau emosional seseorang. Kalau ini mungkin nggak mukul gitu, tapi paling cuma ngata-ngatain doang, yang bisa menyebabkan psikis itu jadi rusak atau mental kita jadi down. Yang keempat ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada tubuh. Ini sebenarnya sama aja gitu kayak bullying. Dan yang terakhir ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu ada perilaku atau tindakan yang bersifat seksual tanpa persetujuan korban. Jadi kalau kita maksa-maksa orang, itu bisa termasuk kekerasan seksual. Nah, ini penjelasan kita kekerasan seksual yang pertama ada pelecehan verbal maupun non-verbal gitu. Dan yang kedua ada pemaksaan hubungan atau aktivitas seksual. Yang ketiga ada penyebaran konten bermuatan seksual tanpa izin. Nah, dampaknya apa? Dampaknya itu bisa trauma, stres, prestasi pun bisa jadi menurun gitu. Karena mentalnya sudah down. Yang selanjutnya ada bullying atau perundungan. Yang bullying atau perundungan ini yang pertama ada ejekan, penghinaan, dan pengucilan. Dan yang kedua ada ancaman atau intimidasi. Yang ketiga bisa berupa cyberbullying melalui media sosial. Dampaknya adalah kehilangan rasa percaya diri, kecemasan, serta depresi. Nah, selanjutnya ada kekerasan berbasis digital, yaitu yang pertama penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin. Yang kedua juga bisa pelecehan melalui chat atau media sosial. Ini sebenarnya yang kemarin viral di kasus ke UI, Fakultas Hukum UI. Nah, ini termasuk. Dan yang ketiga, ancaman dan intimidasi digital. Nah, sebenarnya kita lanjut cara pencegahannya. Tadi kita udah nyebutin sebenarnya pengertiannya apa saja. Terus cara pencegahannya itu gimana? Yang pertama, kita harus saling menghormati sesama gitu. Jadi kita harus memandang semua orang dengan rasa hormat. Jangan pernah kita merendahkan orang lain atau sampai melecehkan gitu orang lain. Yang kedua, menjaga etika dalam komunikasi. Mungkin ada yang bisa bullying gitu karena komunikasi kurang bagus. Jadi mungkin kita harus bisa jaga etika ketika kita berkomunikasi. Selanjutnya, yang ketiga, tidak menyebarkan informasi pribadi orang lain. Jadi kalau ada informasi pribadi gitu seperti nomor pun bisa sebenarnya karena itu informasi pribadi juga yang disebarin ke orang lain. Yang keempat, berani menolak dan melaporkan tindakan kekerasan. Kita juga harus berani gitu. Karena kalau kita takut malah kita nanti dimanfaatkan terus. Kita harus melaporkan. Untuk melaporkan ini kita bisa mungkin kita bilang dulu ke teman yang terdekat yang percaya atau orang di atas kita, ini seperti dosen atau mungkin bisa lapor ke polisi. Yang kelima, jadi saksi yang peduli, bukan diam. Kita pun sebagai orang-orang sekitar ketika mengalami ada kekerasan, kita harus peduli gitu, jangan biarin aja. Kita harus saling jaga lah intinya. Nah, langkah jika menjadi korban atau saksi. Yang pertama, utamakan keselamatan diri kalian. Kedua, kalau bisa simpan bukti kejadian. Nah ini yang paling penting gitu. Kalian harus bisa simpan bukti. Yang ketiga, ceritakan pada pihak terpercaya. Yang keempat, bisa laporkan ke pihak kampus atau Satgas PPK. Atau kalau mungkin sudah parah, bisa kalian laporkan polisi. Yang kelima, ada pendampingan psikologis atau hukum bila diperlukan. Nah, peran mahasiswa TRO 25 itu apa sih? Yang pertama, kita harus menjadi pelopor lingkungan yang aman gitu. Biar lingkungan TRO itu menjadi aman dan damai. Dan yang kedua, juga kita harus bisa menghargai perbedaan. Mungkin ada yang beda suku dan agama gitu. Kita harus saling menghormati. Yang ketiga, tidak melakukan maupun mendukung perundungan gitu. Jadi kita janganlah sampai kita sampai ngedukung perundungan gitu. Dan yang terakhir, membantu korban mendapatkan dukungan. Jadi ketika ada korban jangan dibiarin sendiri, kita harus dukung setidaknya. Mungkin
untuk lingkungan kampus yang aman adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu saja sosialisasi dari kelompok kami. Saya berikan kesempatan mungkin jika ada yang ingin bertanya sama mungkin laporan tadi sudah jelaskan ke bisa ke Satgas PPK. Jadi kalau di kampus itu kalian bisa lapor ke Satgas PPK atau di IG-nya bisa. Jadi kalian situ ada linknya kalian bisa lapor ke Satgas PPK. Mungkin itu saja sosialisasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti sosialisasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.